Hello everyone, we are group 1 and today we'll present anatomical terminology. Before we begin, let us introduce the member of group 1. Perkenalkan, nama saya Alka Fiorina. Dengan saya Hafifah Mailinda di sini. Perkenalkan, nama saya Naila Farhana Widati. Nama saya Muhammad Rashid. And my name is Sita Kifana Mira Ramadhani Putri Varial. Now the first part of the presentation will be delivered by Hafifah. Baik, dengan saya Hafifah Mailinda di sini yang akan menjelaskan tentang apa itu anatomi terminologi. Anatomi terminologi adalah sekumpulan istilah khusus yang berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur tubuh manusia secara tepat, jelas, dan universal. Penggunaan istilah ini sangat penting dalam dunia medis dan dunia kesehatan karena dirancang untuk meningkatkan ketepatan, mengurangi risiko kesalahan medis, serta membantu menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi klinis. Sebagian besar istilah anatomi berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani yang maknanya stabil dari waktu ke waktu karena jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari, sehingga dapat dipakai secara konsisten di seluruh dunia. Oleh karena itu, terminologi anatomi berfungsi sebagai bahasa standar dalam ilmu anatomi, ilmu kedokteran, dan ilmu kesehatan lainnya untuk menjelaskan posisi, arah, bidang, maupun gerakan tubuh manusia. Oke, akan kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini ada macam-macam istilah anatomi, yaitu ada sinistra, yaitu bagian kiri dari tubuh. Lalu ada dextra, yaitu bagian kanan dari tubuh. Lalu ada bone atau tulang, dalam bahasa anatomi disebut os, yaitu tulang keras. Lalu ada head, yang artinya kepala, dalam bahasa anatomi disebut kaput. Lalu ada neck atau leher, yang dalam bahasa anatomi disebut cervix. Lalu ada chest, dada, yang dalam bahasa anatomi disebut thorax. Lalu ada abdomen yang artinya perut. Lalu ada upper arm atau lengan bagian atas yang dalam bahasa anatomi disebut brachium. Lalu ada forearm atau lengan bagian bawah yang dalam bahasa anatomi disebut antebrachium. Lalu ada paha atau thigh yang dalam bahasa anatomi disebut femur. Lalu ada calf atau betis yang disebut sebagai crus dalam bahasa anatomi. Lalu ada shin, tulang kering yang dalam bahasa anatomi disebut tibia, yaitu ada calf lagi, yang artinya tulang betis, yang dalam bahasa anatomi disebut fibula. Lalu ada palm atau telapak tangan, yang dalam bahasa anatomi disebut palmar. Lalu ada sole, dalam bahasa anatomi disebut plantar, yaitu telapak kaki. Lalu ada back atau punggung, dalam bahasa anatomi disebut dorsum atau dorsal, dan front, dalam bahasa anatomi disebut ventrum atau ventral, yang artinya depan. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rashid. Di sini saya akan mempresentasikan anatomical planes. Yang pertama ada sagittal. Sagittal adalah bidang vertikal yang menembus tubuh. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian kiri dan bagian kanan. Yang kedua ada koronal. Koronal merupakan bidang vertikal yang juga melalui tubuh tegak lurus, membagi tubuh menjadi bagian depan yaitu anterior dan bagian belakang yaitu posterior. Dan yang terakhir ada transversal. Transversal adalah bidang horizontal yang tegak lurus, membagi tubuh menjadi bagian atas superior dan bagian bawah inferior. Lalu ada anatomical terms. Yang pertama ada anterior, bagian depan tubuh, posterior, bagian belakang tubuh, superficial, dekat dengan permukaan tubuh, deep, lebih dalam dari permukaan tubuh, proximal, lebih dekat dengan pangkal tubuh, distal, lebih dekat dengan pangkal tubuh, eksternal, bagian luar tubuh atau organ, internal, bagian dalam tubuh atau organ, medial, mendekati garis tengah tubuh, lateral, menjauhi garis tengah tubuh. Itu saja. Slide selanjutnya
akan dibacakan oleh Naila Farhana. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada anatomical terms. Yang pertama adalah superior. Superior itu posisi yang mengarah ke bagian atas tubuh atau ke bagian kepala. Inferior itu sebaliknya, posisi yang mengarah kepada kaki atau bagian bawah tubuh. Kranial adalah mengarah pada arah menuju kepala atau bagian atas tubuh. Caudal mengarah pada menuju ekor atau bagian bawah tubuh. Palmar itu adalah bagian telapak tangan dan plantar itu bagian telapak kaki. Selanjutnya ada movement. Yang pertama itu ada flexion of the elbow. Gerakannya itu gini. Flexion. Yaitu membengkokkan siku, mengurangi sudut antara lengan atas dan bawah. Selanjutnya ada extension of the knee, yaitu meluruskan lutut. Bisa dilihat gambarnya seperti di PPT ini. Dia meluruskan lutut, jadi meningkatkan sudut antara paha dan betis. Okay, let's start with plantar flexion of the ankle. Plantar flexion is when you point your toes downward, just like when you stand or on your tiptoes. Next, we have dorsiflexion on the ankle. This is the upside movement when you bend your ankle upward, bringing your toes closer to your shin. Now let's move on the arm movements. Pronation of the arm happens when you rotate your forearm so that your palm faces downward or backward. Wheel supination of the arm is when you turn your forearm so that your palm faces upward or forward. Next, let's look at the hip movements. Internal rotation of the hip means turning the hip inward toward the middle line of the body, and external rotation of the hips means turning the hip outward away from the middle line of the body. Selanjutnya ada protection of the shoulder, artinya menggerakkan bahu ke depan menjauhi tulang belakang. Sedangkan retraction of the shoulder, artinya menggerakkan bahu ke belakang mendekati tulang belakang. Lalu ada abduction of the foot, artinya menggerakkan kaki menjauhi garis tubuh atau ke samping luar. Sedangkan adduction of the foot, artinya menggerakkan kaki mendekati garis tengah tubuh atau ke samping dalam. Slide selanjutnya kesimpulan, yaitu terminologi anatomi wajib dipelajari karena menjadi bahasa universal di bidang kesehatan. Dengan memahami istilah posisi dan gerak tubuh, tenaga medis dapat berkomunikasi tanpa salah arti, melakukan pemeriksaan dan tindakan dengan lebih tepat, serta meminimalisir risiko kesalahan dalam praktik klinis maupun akademis. Okay, that's all for our presentation. Thank you for watching.